Shalom, damai di hati, mengawali pelaksanaan ibadah kita di hari Minggu yang kudus ini, maka saya hendak menyampaikan warta jemaat. Yang pertama, bagi para peserta katekisasi Sidi, diharapkan untuk hadir dalam pertemuan pada hari Jumat tanggal 14 dan 21 Agustus 2020 mulai pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja Gemim Musafir Kleak dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kedua, rencana peneguhan Sidi dilaksanakan dengan 2 sesi. Sesi pertama hari Minggu 23 Agustus 2020 dan sesi kedua hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Mulai pukul 9 tempat gedung gereja. Ketiga, ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 23 dan 30 Agustus 2020 mulai pukul 9.00 dilaksanakan secara online atau live streaming. Jadi tidak ada recording, tapi sekali lagi dilaksanakan secara online atau live streaming. Dan yang akan hadir atau mengikuti ibadah di gedung gereja hanya yang akan diteguhkan menjadi anggota Sidi dan orang tua masing-masing serta seluruh badan pekerja majelis jemaat, dengan semua memperhatikan protokol kesehatan. Di gedung gereja, tempat duduk telah diatur, tiap bangku hanya akan ditempati 2 orang. Dan kemudian semua yang hadir dalam ibadah memakai masker, tetapi juga sebelum masuk dalam ruang ibadah, ada petugas yang akan mengukur suhu panas tubuh. Suhu tubuh yang 37 derajat sekian tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di dalam gedung gereja. Selanjutnya saudara-saudara, saya hendak menyampaikan persembahan syukur yang masuk melalui sampul-sampul. Yang pertama, sampul hari ulang tahun atas nama Ibu Melinda G. Wowiling di kolom 23, ulang tahun ke-33, berjumlah Rp50.000. Dari saudara Aldo Ratu di kolom 23, ulang tahun ke-21 dengan jumlah Rp50.000. Kemudian dari Tita Tiro dari kolom 27 dengan jumlah Rp300.000. Kemudian dari Hansel Goniwala di kolom 27 dengan jumlah Rp100.000. Ibu Winda Kasenda di kolom 6 hari ulang tahun ke-31 berjumlah Rp200.000. Kemudian Ibu Juliana Baktiar di kolom 8 berulang tahun ke-46 dengan jumlah Rp50.000. Ibu Jane Talumingan di kolom 1
hari ulang tahun ke-40 dengan jumlah Rp200.000. Ibu Syulce Supit di kolom 1 ulang tahun ke-56 jumlah Rp100.000. Penatua Audi Dedi kolom 1 ulang tahun ke-58 dengan jumlah Rp200.000. Saudara Fragentito Dedi di kolom 1 ulang tahun ke-14, ya remaja Fragentito Dedi ulang tahun ke-14 berjumlah Rp100.000. Ibu Meiti Supit kolom 1 ulang tahun ke-58 dengan jumlah Rp100.000. Kemudian Bapak Herman Sugeng di kolom 7 ulang tahun ke-66 dengan jumlah Rp500.000. Kemudian ada sampul syukur keluarga. Yang pertama, keluarga Kalele Watak di kolom 27 berjumlah Rp250.000. Keluarga yang berduka, keluarga Semen Mandak sepeninggal almarhum Bapak Hence Semen di kolom 27 dengan jumlah Rp1.000.000. Kemudian sampul perpuluhan dari NN di kolom 27 dengan jumlah Rp680.000. Keluarga Tilung Harman di kolom 23 dengan jumlah Rp500.000. Keluarga Pikauli Rangkang di kolom 23 dengan jumlah Rp330.000. Kemudian persembahan bulanan keluarga dari keluarga Lonto Uwa di kolom 5 berjumlah Rp500.000. Selanjutnya ada bantuan untuk korban kebakaran. Pertama dari saudari Monika Riani Rembang, kolom 5 sebesar Rp2.300.000. Dan dari keluarga Asa Talumeo, kolom 6 berjumlah Rp100.000. Demikian saudara-saudara, kami telah menyampaikan warta jemaat. Terima kasih atas perhatian dan selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulaikan ibadah di saat ini. Karena itu mari mempersiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan dalam tuntunan tata ibadah hari Minggu, bentuk yang kedua. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah
pujilah Tuhan. Marilah berjalan ke rumahnya, pujilah Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi bersama NKB nomor 1, Hai Kristen nyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita dan terajaklah kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami sembah agungkan muliakan Dikau, ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, rahmat dan berkat-Mu yang boleh menuntun kami ada sampai saat ini. Perkenanan-Mu memungkinkan kami di hari Minggu Kudus ini untuk ada di hadirat-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sambil menyatakan ucapan syukur dan permohonan kami kepada Tuhan untuk setiap pengalaman iman yang boleh teralami bersama-Mu Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Karena itu diberkatilah kami semua yang datang di dalam nama Tuhan. Dan kami sungguh percaya dalam persekutuan yang kudus dan dalam ketulusan datang kepadamu, maka kami diberkati dan menikmati lawatan kasih yang daripada Tuhan. Sambil mendasari persekutuan ini hanya di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari puji Tuhan. NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah dalam persekutuan ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus, yang kami sembah dan muliakan. Tuhan yang amat mengasihi kami dan yang juga kami kasihi.
Di hari Minggu Kudus ini, kami datang kepadamu dalam satu persekutuan selaku umat-Mu yang Engkau kasihi, yang dalam hidup boleh mengalami berbagai pengalaman-pengalaman iman tentang kuasa dan kehadiran-Mu yang memberkati kami. Tetapi dalam persekutuan ini pun kami sadar, siapakah kami di hadapan Tuhan yang boleh mengalami belas kasih, anugerah dan berkat Tuhan. Kami yang Engkau tempatkan untuk ada di dunia milik Tuhan, yang Engkau utus untuk berkarya dan melayani-Mu. Tetapi kami harus akui, keterpanggilan dan kehadiran kami sebagai gereja yang melayani, sebagai pribadi dan keluarga, justru terkadang hidup jauh dari kasih karunia-Mu. Perilaku dan cara hidup kami yang tidak bersesuaian dengan kehendak-Mu. Ketika Engkau memberi kami segala potensi karunia dan kelebihan untuk membangun persekutuan, bahkan pun secara luas lagi membangun bangsa ini sebagai bagian dari panggilan iman gereja Tuhan. Tetapi justru kurang mampu dinampakkan perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan kami. Apapun dan siapapun kami, dalam persekutuan ini kami terbuka hati dan dalam kerendahan mengaku dosa. Karena kami tahu Engkau Allah yang maha mengetahui segalanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan karena itu dalam kerendahan, tetapi juga dalam keikhlasan mengaku, maka kami percaya Engkau Allah yang maha kasih, setia dan adil, berkenan atas setiap pengakuan kami. Dan bahwa kami untuk bukan hanya sekedar datang dalam sebuah pengakuan dosa yang tulus di hadapan Tuhan. Bahwa kami juga untuk punya inisiatif iman, merubah apa yang perlu dirubah dan meningkatkan yang perlu ditingkatkan dalam hidup, agar hidup yang kami jalani adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kami menjadi berkat di kesempatan hari hidup anugerah-Mu yang Engkau beri untuk kami jalani. Ini kami Tuhan dalam pengakuan, bukan karena kami merasa layak untuk diterima, tetapi kami mengaminkan janji setia-Mu yang menyelamatkan kami. Ini pengakuan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah penebus dosa kami. Amin. Kidung Jemaat 39, ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Dengarkanlah janji anugerah Allah sebagaimana yang dituturkan dalam Yesaya 1 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sambut janji anugerah Allah, ajaiblah anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku
besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Kekuatan firman-Mu adalah segalanya. Memberi petunjuk hidup yang benar bagi kami untuk mampu menjalani hidup dan memaknai hidup menurut kehendak-Mu. Karena itu dalam persekutuan kudus saat ini kami bermohon ya Tuhan, diberkatilah kami yang datang dalam nama-Mu, dan diberkatilah kami yang disiapkan oleh Tuhan untuk menghayati kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Sehingga boleh memberi petunjuk hidup yang benar untuk menjalani lagi hari-hari hidup anugerah Tuhan. Sehingga kami hidup berbuah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan saat ini sebagai satu persekutuan gereja Masehi Injili di Minahasa. Di sepanjang minggu ini kita akan merenungkan bagian firman dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Nehemia pasalnya yang kedua dibaca mulai ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Firman Tuhan, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab
mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci kudus. Amin. Mari sambut firman Tuhan ini, NKB 129, indah, mulia, bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang dijadikan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana ada, menikmati lagi kehidupan di bulan yang baru, bulan Agustus 2020. Dan kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan ini, dalam percaya diperkenankan Tuhan menikmati bulan yang baru. Itu artinya diawali dengan semangat baru dan dipercaya ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Memasuki bulan Agustus ini kepada kita tentu sebagai warga gereja dituntun untuk ada dalam persiapan dan kesiapan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semangat nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa, kiranya terus dimiliki oleh kita, warga gereja yang adalah bagian dari bangsa ini. Sehingga sebagai gereja kita tidak hanya memberi ruang sebesar-besarnya pada upaya dalam rangka membangun persekutuan, tetapi juga kita terpanggil untuk secara bersama membangun bangsa kita yang kita cintai. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema bersama membangun bangsa sebagai tema mingguan warga Gemim dari bacaan Nehemia 2 ayat 11 hingga 20 menuntun kita untuk memahami bagaimana keterpanggilan sebagai gereja yang adalah warga masyarakat, warga negara di Republik ini. Sehingga panggilan membangun itu juga akan terus dimiliki oleh kita sekalipun masih bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19. Dalam bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita Nehemia 2 ayat 11 hingga 20, ternyata tekad untuk membangun bangsa ditunjukkan oleh seorang yang bernama Nehemia. Tidak banyak memang informasi tentang tokoh Nehemia ini, tetapi Nehemia adalah anak dari Hakalia dari suku Yehuda. Ia dibesarkan di pembuangan dan pada waktu muda menjadi pegawai istana di kerajaan Persia sebagai juru minum Raja Artasasta di istana Susa. Karena memang Yehuda adalah
bagian dari jajahan Persia. Dan ternyata Nehemia dipakai sebagai yang dipercaya oleh raja menjadi juru minum. Dan jabatan juru minum adalah jabatan terhormat yang diberikan dan dipercayakan oleh raja. Dan dalam satu kesempatan saudara dikatakan bahwa ketika Nehemia mendapat informasi saat dia bertugas di istana Raja Persia melalui saudaranya Hanani dan sejumlah orang Yahudi lainnya. Mereka memberitakan kepada Nehemia tentang berita kehancuran Yerusalem, termasuk tembok-tembok Yerusalem yang telah roboh dan terbakar karena serangan dari Persia, bangsa Persia yang membuat Yehuda mengalami porak-poranda. Keadaan itu direspon oleh Nehemia dalam kesedihan karena dia memahami dia juga adalah bagian dari bangsanya. Dia berduka atas penderitaan umat. Dan atas peristiwa inilah maka Tuhan hadir dalam kehidupan Nehemia. Tuhan memberikan visi untuk membangun kembali bangsanya. Terlebih untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang telah rubuh. Karena memang saudara-saudara, Yerusalem dengan tembok-temboknya memiliki simbol kehormatan dan jati diri bangsa Israel itu sendiri. Dan dengan membangun kembali itu berarti umat dibangkitkan kembali harkat dan martabat mereka. Diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk menata kehidupan baru setelah kehancuran. Dan membangun kehidupan baru dalam kehidupan sebagai umat pilihan. Dan Nehemia dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk menjadi pelopor pembangunan itu. Dan ternyata saudara, inisiatif yang dimiliki oleh Nehemia direspon oleh Raja Artasasta. Ketika dia menyampaikan niat dan kerinduan untuk meminta izin kepada Raja Artasasta untuk pulang ke Yerusalem. Tuhan berkenan memakai raja. Bukan hanya sekedar memberikan izin saudara-saudara. Tetapi Raja Artasasta, Raja Persia ini membekali Nehemia dengan berbagai hal yang tak dipikirkan dan tak diduga oleh Nehemia. Disertakan kepadanya bahan-bahan makanan saat dalam perjalanan dan dalam proses pembangunan dilaksanakan. Termasuk semua bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Termasuk juga Raja Artasasta menyertakan pengawal bagi Nehemia. Bahkan juga pasukan tentara berkuda dengan segala kelengkapan perang menuntun dan menyertai Nehemia dalam arak-arakan perjalanan ke Yerusalem. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ketika Allah berkehendak, ketika Allah menyatakan kuasa dan rencananya dan memakai siapapun yang Dia kehendaki untuk maksud dan visi mulia, maka segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, tetapi semua dalam rancangan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Nehemia. Segala kemudahan dia terima, baik dari pihak Tuhan, karena memang juga pribadi seorang Nehemia adalah pribadi yang boleh dikatakan seorang anak yang takut akan Tuhan, seorang yang hidup berpengharapan pada Tuhan. Karena itulah maka Tuhan menentukan pilihan, visi membangun itu diletakkan dalam tanggung jawab Nehemia. Termasuk Tuhan mempermudah cara dari Nehemia untuk menikmati kemudahan yang Tuhan beri lewat Raja Artasasta. Dan pada akhirnya proses perjalanan arak-arakan ke Yerusalem, Nehemia pun ada dalam penyertaan Tuhan. Perjalanan menuju Yerusalem dilewati bukan tanpa tantangan dan hambatan. Tetapi satu hal yang pasti yang dimiliki oleh Nehemia, dia tetap menyerah dan tetap melangkah dengan iman dalam pertolongan Tuhan.
Diceritakan saudara-saudara, setibanya di Yerusalem, Nehemia beristirahat selama 3 hari. Dan 3 hari dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menceritakan kepada siapapun tentang kehadirannya dan rencananya, sebagaimana visi Tuhan yang disampaikan kepada Nehemia. Nehemia menantikan waktu Tuhan. Dia tidak tergesa-gesa dengan mengandalkan kekuatan diri untuk memanage rencana ini. Tetapi saudara-saudara, hikmat yang Tuhan beri bagi Nehemia melalui upaya yang dia lakukan adalah melakukan observasi secara cermat, melakukan pengamatan tentang situasi dan keadaan yang ada di tengah kerusakan yang menimpa Yerusalem. Ia pun keluar pada waktu malam dan hanya beberapa teman dan seekor binatang yang dia tunggangi menyertai dia dalam proses. Dan ia keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Lalu dia pun menuju ke gerbang mata air dan ke kolam raja, lalu naik melalui wadi. Wadi itu adalah sungai kering. Dan ia pun kembali melewati pintu gerbang Lebak, lalu kembali pulang. Nehemia begitu tekun dan cermat, dan dengan teliti serta serius untuk mengupayakan pembangunan tembok kota Yerusalem. Nehemia tampil sebagai pemimpin yang juga meyakinkan umat tentang kehadiran Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan kaum sebangsanya, yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia berusaha meyakinkan bagaimana pertolongan dan kehadiran Tuhan yang memimpin umat, tetapi juga memimpin kehidupannya sehingga visi Allah diletakkan kepadanya. Sehingga pembangunan yang berpusat pada Allah dilakukan secara bersama-sama ketika direspon oleh kaum sebangsanya, bahwa mereka siap untuk turut bekerja sama dengan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Upaya yang dilakukan secara kolektif dan terencana membuat mereka berhasil membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Walaupun saudara-saudara diceritakan upaya yang dilakukan dalam ketulusan dan kemurnian hati, pemberian diri Nehemia dan umat, ternyata ada banyak hal yang menghalangi mereka. Diceritakan bahwa ada Sanbalat, Tobia, Geshem melalui yang mereka lakukan kepada Nehemia. Mereka menghina, mengolok, bahkan mengancam, menganggap bahwa yang dilakukan oleh Nehemia adalah upaya untuk melawan raja. Tetapi Nehemia justru membalas fitnaan dengan meyakini dalam hatinya penyertaan Tuhan. Nehemia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyerahkan semua dalam waktu Tuhan. Karena dari hidup yang menyerahkan segalanya kepada Tuhanlah membuat Nehemia mengalami lawatan Tuhan dan dibuat berhasil segala sesuatu yang dia lakukan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita saat ini di bawah tema bersama membangun bangsa. Maka kepada kita pun diajak untuk bagaimana mampu memiliki hati yang merespon dan mampu mengerjakan visi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Setiap kita dianugerahkan embanan tugas yang Tuhan beri untuk kita lakukan. Tetapi di saat kita hendak melakukan, mungkin saja kita bergumul dengan visi yang Tuhan beri dan letakkan di hati kita. Kita mungkin berpikir banyak tantangan yang bisa saja membuat visi itu terasa seperti mimpi yang tak mungkin diraih. Atau kita bertanya, akankah orang-orang lain mendukung kita untuk sebuah niat tulus dan baik yang kita lakukan. Belajar dari tokoh Nehemia, walaupun hidup
dan bekerja di tanah asing sebagai orang buangan. Tetapi Nehemia memiliki tekad, memiliki loyalitas terhadap bangsanya, memiliki inisiatif dan mampu membangun relasi dengan Tuhan dan umat. Kunci dari kemampuan dan keberhasilan membangun tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia adalah karena dia mampu menciptakan relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang dilakukan oleh Nehemia saat berita Hanani sampai kepadanya adalah dia berdoa dan berpuasa, serta menyerahkan total segala rencana pada Tuhan. Doa dan kebergantungan dengan Tuhan itu adalah hal yang mutlak yang kiranya juga dimiliki oleh kita. Bagaimana melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Doa menjadi kata kunci dari semua yang hendak kita lakukan. Sehingga ada ungkapan kata bijak mengatakan, doakan apa yang hendak kamu kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kita doakan. Sehingga dengan kekuatan doa puasa kita mampu menembusi segala ketidakmungkinan. Sesuatu yang kita pandang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selanjutnya teladan Nehemia, perencanaan yang matang menjadi sebuah kata kunci dari bagaimana dia menggapai keberhasilan. Sekalipun memang saudara, keberhasilan yang merupakan dambaan setiap orang itu tidak semua pasti akan berjalan mulus. Keberhasilan akan nyata dan teralami asal kita mampu berusaha, harus mampu menggumulinya dalam doa. Sehingga semua sejalan dan Tuhan berkenan dengan kejutan berkat menjadi bagian kita. Dari firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk melihat bahwa sebagai gereja dari firman kita termotivasi untuk kiranya tidak mudah menyerah, apalagi berputus asa dalam menghadapi tantangan apapun itu. Kita harus tetap memiliki optimisme yang tinggi, disertai kerja keras, bahkan membangun kerjasama dengan orang lain. Karena semampu-mampunya kita butuh sesama sebagai sesama ciptaan yang saling melengkapi lebih kurangnya kita dalam mengupayakan segala sesuatu. Setiap keberhasilan yang diraih memang butuh perjuangan. Termasuk bagaimana berjuang atas segala rintangan dan tantangan. Sama seperti Nehemia. Ada banyak orang yang menghalangi upaya pembangunan. Tetapi ketika Nehemia berjalan dengan Tuhan, maka tidak ada keraguan dan ketakutan. Yang ada padanya motivasi dan niat membangun dalam penyertaan Tuhan, maka semua Tuhan adakan indah baginya. Karena itu saudara-saudara, jadilah hebat. Jangan tunggu jadi hebat baru memulai sesuatu yang baik. Tapi kita harus memulai dulu untuk bisa menjadi hebat. Supaya dari semua yang kita lakukan, yang kita harapkan dan rencanakan, bersama Tuhan kita bisa. Panggilan membangun bangsa dalam kaitan makna proklamasi Republik Indonesia HUT kemerdekaan ini. Maka mari kita terpanggil sebagai gereja untuk membangun bangsa ini. Keterlibatan kita di tengah pandemi menjadi salah satu cara dalam menopang segala hal yang dilakukan pemerintah. Sehingga dengan begitu kita akan membawa bangsa ini lebih lagi pada hidup kemerdekaan secara sungguh. Sehingga kita akan boleh menikmati kesempatan dan peluang di hidup dengan segala yang Tuhan beri. Untuk menjadi pelopor-pelopor dari kehidupan membangun bangsa dan gereja Tuhan. Karena itulah visi Tuhan bagi kita. Butuh hati yang siap melakukan. Dan nantikan lawatan Tuhan mengadakan segala sesuatu bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Sambil memberi persembahan,
klik nomor 15, betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, saat aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan masuk dalam doa, mengajak setiap kita, pribadi dan keluarga, untuk ada dalam hadirat Tuhan, sambil percaya doa yang dinaikkan dengan iman, maka besar kuasanya dinyatakan Tuhan. Mari berdoa. Dikuduskan dan dimuliakanlah kiranya nama-Mu, ya Allah Bapa di dalam Yesus Juru Selamat kami, yang boleh memperkenankan kami untuk boleh ada menikmati lagi persekutuan di hari Minggu Kudus ini. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu yang boleh melawati kami dengan kuasa firman yang memberkati kami. Kami belajar dari tokoh Nehemia, bagaimana dia terpanggil dalam visi Allah untuk membangun bangsanya, membangun tembok-tembok Yerusalem yang telah roboh. Dan kami percaya panggilan inisiatif membangun yang didasari pada keyakinan atas pertolongan Tuhan yang telah membuat Nehemia berhasil dalam upaya pembangunan. Solider terhadap bangsa, bahkan juga bagaimana dia kuat menghadapi berbagai tantangan dalam menggapai keberhasilan. Menjadi contoh, memberi teladan bagi kami untuk mampu melihat bahwa sebagai gereja pun panggilan membangun persekutuan adalah penting. Tetapi tak lepas dari itu juga, sebagai gereja kami terpanggil untuk membangun bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu yang boleh membawa kami merenungkan tokoh Nehemia, menjadi motivasi bagi kami untuk melangkah lagi dalam menggapai segala harapan, kerinduan dan cita-cita. Bersama Tuhan kami percaya segala keberhasilan mampu kami alami. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Sambil berdoalah kiranya kami diberkatilah seluruh jamaat Tuhan yang ada di Gemimu Safir Kleak, yang boleh memberi diri dalam persekutuan ibadah-ibadah keluarga, dalam kebersamaan di Minggu Kudus ini. Kami percaya apa yang kami lakukan, inisiatif yang terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam kekuatan doa dan firman, kiranya akan memperteguh keyakinan iman kami, tetapi menyemangati kami lagi untuk melangkah dalam hari-hari kehidupan yang tentu tidak sepi dari pergumulan tantangan. Kami percaya Engkau berkenan memberkati kehidupan kami semua. Pelayanan Gemimu Safir yang terus dilaksanakan sekalipun di masa pandemi ini. Tuhan memberkati seluruh perangkat kelengkapan pelayanan. Memberkati program-program pelayanan. Bahkan memberkati seluruh jemaat Gemimu Safir Kleak.
Dan kami sungguh percaya, kami yakini sungguh kehadiran-Mu, bahwa Engkau terus ada, memberkati, memberi semangat kebersamaan bagi kami, untuk membangun persekutuan, dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Gemim dalam kehadiran, Tuhan berkati agar tetap eksis dalam pelayanan, Tuhan dimuliakan. Kami pun berdoa dalam kondisi di masa-masa pandemi ini, Tuhan tolong agar kami tidak cepat putus asa, tetap punya semangat hidup dan semangat iman, sehingga menanggapi berbagai hal yang terjadi di masa ini, kami tetap kuat dan tegar, sambil tetap percaya dan mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kehidupan jemaat Tuhan pun yang mengalami berbagai pengalaman berkat, lewat pengalaman bertambah usia, pernikahan kudus yang diberkati, sukses dalam studi, pekerjaan, dan hal syukur lainnya, diberkati, dikuduskan oleh Tuhan. Diberkati juga jemaat Tuhan yang dalam pergumulan yang dihadapi, baik mereka yang bergumul dengan keadaan kesehatan, yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang dirawat di rumah, bahkan pun pergumulan duka cita yang dialami, beban hidup, masalah hidup, rumah tangga, apapun dan siapapun kami menyerahkan seutuhnya hidup dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan, kami bisa melewati segenap kesukaran karena Engkau sumber pertolongan kami. Kami pun berdoa bagi kehidupan kami semua. Biar kasih-Mu nyata dalam kehidupan pemerintah secara khusus. Dalam menghadapi berbagai hal, semoga dengan memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Diberkati pemerintah, bahkan semua yang bekerja dan berupaya membangun kebersamaan, termasuk tim medis yang menjadi garda terdepan, para relawan, bahkan organisasi sosial lainnya, termasuk juga peranan gereja yang turut peduli. Biarlah semua yang dilakukan, kerjasama yang terbangun menyikapi pandemi ini akan membawa kami terus ada dalam kekuatan bersama. Sambil terus berdoa, biarlah keadaan ini cepat berlalu, sehingga keadaan normal untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam berbagai bidang kiranya akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami terlalu yakin bahwa ada waktunya Tuhan bagi kami. Tapi beri kami kesempatan untuk merenungkan hal ini sebagai refleksi tentang sebuah kehidupan, supaya kami mampu memaknai hidup yang lebih sungguh, lebih taat, lebih setia di jalan Tuhan. Sehingga kami hidup melakukan apa yang Tuhan kenan, maka perkenanan Tuhan dengan lawatan kuasa mengubah segalanya. Kami percaya Tuhan adakan. Diberkati semua yang membutuhkan pertolongan. Kami tetap yakini, kami bawa dan satukan mereka. Dimanapun, siapapun, dan apa keadaan sulit yang mereka hadapi. Kami tetap yakin, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Sehingga semua yang kami lakukan, ketika juga kepedulian dinyatakan, rasa kebersamaan dikedepankan, maka kami yakin Tuhan pasti memberkati. Semua jemaat Tuhan yang boleh beribadah dalam kesempatan ini diberkati pribadi dan keluarga. Kami yakin bahwa sekalipun dengan beribadah dari rumah, kami yakini bahwa ini tidak menghilangkan makna dari sebuah arti persekutuan. Dan semua kami yang datang dalam nama Tuhan diberkati. Bahkan semua yang melayani Tuhan dalam ibadah ini diberkati. Sehingga kami boleh menikmati lagi kesempatan untuk mengisi hari-hari kehidupan ini untuk lebih dekat padamu. Memperkuat kehidupan ibadah, firman dan doa menjadi kekuatan yang meneguhkan dalam hidup yang kami jalani. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Ini kami dalam setiap permohonan dari kerinduan serta ucapan syukur. Ini kami yang menyatu dalam pujian, doa, firman, dan pemberian persembahan. Biar apa yang kami lakukan dalam kesempatan ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan permohonan yang kami bawa hanya dalam Dikau, Tuhan Yesus Juru Selamat, sumber hidup dan berkat, dan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah, diundang berdiri, nyanyikan pujian akhir ibadah ini, NNBT nomor 28 ayat 1 dan 3, Ya Tuhan tolong aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam hidup ketika Allah mengutus pakai kita untuk melaksanakan berbagai tugas kerja di bidang dan pelayanan yang diabdikan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Kemarin, kini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tiap orang yang percaya takkan dia tinggalkan sesuai